Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dengan NIM H05230080. PGSDA Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan dosen pengampu Asmirinda Reza SPD MPD. Jadi strategi pembelajaran yang saya ambil adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi, aktivitas, dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan belajar individu setiap siswa. Hal ini sangat penting dalam kelas rangkap karena siswa memiliki tingkat kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Adapun alasan saya memilih strategi pembelajaran diferensiasi adalah yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi siswa di kelas rangkap seperti 1 dan 2 memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang berbeda. Pembelajaran diferensiasi memungkinkan guru untuk memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Guru dapat menyediakan berbagai pilihan aktivitas seperti membaca teks, menonton video, atau mengerjakan proyek yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan materi dan aktivitas yang relevan, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan melibatkan dalam proses pembelajaran. Mereka tidak akan merasa bosan atau tertinggal karena materi dan aktivitas disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan pembelajaran yang disesuaikan, siswa akan lebih mudah memahami materi dan mencapai hasil belajar yang optimal. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti pengajaran individu, pengajaran kelompok kecil, dan pengajaran seluruh kelas untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar dengan efektif. Jadi, jika saya menjadi seorang guru dan ditempatkan di sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenal siswa terlebih dahulu. Poin yang pertama adalah observasi. Saya akan mengamati siswa dari kelas yang berbeda untuk memahami tingkat kemampuan mereka, minat dan gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Saya akan melakukan wawancara singkat dengan siswa dan orang tua siswa untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kebutuhan dan harapan mereka. Kemudian yang terakhir adalah tes awal. Saya akan memberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam mata pembelajaran yang akan saya ampuh. Kemudian yang kedua adalah kemampuan membangun rencana pembelajaran yang fleksibel. Poin yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, pembelajaran diferensiasi yang akan menjadi strategi utama saya. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan dan cara mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah pusat pembelajaran. Saya akan membuat pusat pembelajaran di kelas yang menyediakan berbagai aktivitas dan sumber belajar, sehingga siswa dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir adalah kelompok berbasis kemampuan. Saya akan membuat kelompok belajar yang terdiri dari siswa dan tingkat kemampuan yang berbeda, sehingga siswa yang lebih maju dapat membantu teman-temannya, mereka yang membutuhkan bantuan tambahan. Kemudian yang ketiga adalah
memanfaatkan teknologi. Jadi, poin yang pertama adalah aplikasi pembelajaran. Saya akan memanfaatkan aplikasi pembelajaran online yang dapat memberikan materi dan latihan yang terdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah video pembelajaran. Saya akan membuat video pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah platform kolaborasi. Saya akan menggunakan platform kolaborasi online untuk memfasilitasi diskusi dan kerja sama antar siswa. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah bekerja sama dengan guru lain. Poin yang pertama adalah berbagai sumber daya. Berbagi sumber daya. Saya akan bekerja sama dengan guru lain yang mengajar kelas rangkap untuk berbagi sumber daya dan strategi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah membangun tim. Saya akan membangun tim yang terdiri dari guru dan orang tua siswa untuk mendukung siswa dalam pembelajaran kelas rangkap. Adapun alasan saya melakukan hal tersebut adalah yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menerapkan strategi yang tepat, saya akan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua siswa, terlepas dari tingkat kemampuan mereka. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan setiap siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dengan pembelajaran terdiferensiasi, saya dapat memenuhi kebutuhan siswa dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan menyediakan berbagai pilihan, aktivitas dan sumber belajar, saya dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan siswa untuk masa depan. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran yang semakin populer di masa depan, terutama dari pelosok-pelosok atau daerah terpencil. Dengan mempersiapkan siswa untuk pembelajaran kelas rangkap, saya dapat membantu mereka sukses dalam pendidikan dan kehidupan mereka. Sekian dan terima kasih. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.